Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar 2. Kita masih akan lanjutkan bahasan tentang kelistrikan. Dan kali ini kita akan bahas tentang konsep medan listrik. Di pertemuan atau video sebelumnya, kita sudah bahas mengenai muatan dan gaya Coulomb ya, atau gaya listrik. Nah, medan listrik ini dikembangkan, konsepnya dikembangkan oleh Michael Faraday. Ini dalam konteks gaya listrik. Jadi ketika sebuah muatan listrik mendapatkan gaya listrik, maka dikatakan di sekitar muatan itu, ya, atau muatan itu berada di dalam medan listrik. Ya. Jadi ketika muatan listrik mendapatkan gaya listrik, maka berarti muatan itu berada dalam medan listrik. Ini serupa dengan kasus, misalkan kalau ada benda ya berada di dalam medan gravitasi, maka benda itu akan mendapatkan gaya gravitasi. Sehingga kalau kita pegang benda pada ketinggian tertentu misalnya, kemudian kita lepaskan, maka benda itu akan jatuh. Ya. Berarti ada medan gravitasi di daerah itu. Ya. Demikian pula ini ya, medan listrik. Jadi ketika muatan berada dalam medan listrik, muatan itu mendapatkan gaya listrik. Sehingga kalau muatan itu dilepas, maka muatan itu akan bergerak searah dengan gaya listrik pada muatan akibat medan listrik. Dengan kata lain boleh dikatakan bahwa medan, ya, medan listrik, ya, adalah ruang atau daerah di mana muatan listrik mendapatkan gaya listrik. Nah, secara matematis untuk menguji apakah di suatu daerah ada medan listrik atau tidak, kita tinggal menyimpan sebuah muatan uji. Ya. Jadi, misalnya begini, ada ini benda bermuatan listrik, ya. Ini benda misalkan ini muatan listrik positif, ya. Di sini muatan listrik positif, ya. Muatannya Q misalnya. Nah, untuk menguji apakah di daerah sekitar muatan ini ada medan listrik atau tidak, kita tinggal simpan muatan lain. Ya. Misalnya kita simpan muatan di sini, muatan. Nah, ini muatannya muatan uji disebutnya ya. Muatan uji yang positif juga misalnya. Misalnya muatannya Ki. Maka jelaskan dari konsep gaya antara muatan positif dengan muatan positif akan terjadi tolak menolakan ya. Akibatnya apa? Akibatnya muatan yang kecil, muatan Ki kecil ini akan mendapatkan gaya tolak atau arahnya akan menjauhi dari muatan Ki besar ini ya, tidak akan menjauh di sini. Oke. Jadi dia akan mendapatkan gaya F. Nah, berarti apa? Berarti di sini, di titik di mana muatan itu ditempatkan, itu ada medan listrik. Nah, dalam hal ini berarti medan listriknya sumbernya adalah ini. Jadi, medan listrik itu selalu ada, ya. Medan listrik selalu ada di sekitar muatan listrik. Yang dijadikan sumber. Jadi muatan listrik ini itu merupakan sumber medan listrik ya. Ini sumber medan listrik. Nah, berapa besar medan listriknya? Ya, dalam hal ini
secara matematis ya, medan listrik diberi simbol E ya. Itu adalah besar gaya yang dialami oleh muatan uji, ini kita sebut muatan uji, dibagi dengan besar muatan ujinya. F per Q ya. Nah, berdasarkan definisi ini ya, kita bisa lihat bahwa karena Q adalah besaran skalar ya, maka untuk muatan uji positif ya, jadi dalam hal ini arah medan listrik E didefinisikan sama dengan ya, jadi didefinisikan dengan arah F pada muatan uji positif ya, atau muatan positif lah ya. Jadi dengan mengambil Q ini positif, maka jelas E dengan F itu arahnya sama ya. Jadi kalau misalkan kita punya sumber yang saya gambarkan kembali di sini, misalkan kita punya ini sumber yang positif ya, muatan sumber positif, lalu kita simpan di titik ini misalnya, kita simpan di titik ini muatan uji positif, maka muatan uji di sini akan mendapatkan apa? Gaya tolakannya. Ditolak. Karena ditolak berarti ya ke kanan. Kalau kita simpan di sini juga apa? Dia ditolak juga. Kemana? Berarti dia akan menjauh muatan uji positifnya. Ketika di sini, ditolak juga. Ya, di sini. Demikian pula ketika di sini, ditolak juga. Ya. Jadi ke sana. Ya. Di sini ya ke sini. Gitu. Ya. Kalau simpan di sini ya ke sana. Kalau di sini berarti ke sana. Nah, arah gaya yang dialami oleh muatan uji positif inilah yang sama dengan arah E. Maka dengan demikian, ini tidak lain adalah arah E, ya, arah medan listriknya. Kalau muatan sumbernya muatan yang positif, ya. Nah, bagaimana kalau muatan sumbernya muatan yang negatif, misalnya? Ya, ini ada muatan sumber, tapi muatan sumbernya negatif. Negatif ya. Nah itu. Maka sekarang kalau kita simpan muatan uji yang positif di sini misalnya, apa yang terjadi? Maka muatan yang positif akan ditarik ke sini kan ya, sehingga arah gaya pada muatan uji positif akan menuju ke sini. Demikian pula kalau disimpan di sini, dia muatan uji positif akan menuju ke sini arah gayanya. Kalau di sini berarti ya ke sini. Kalau di atasnya berarti ke bawah sini ya. Ya, demikian seterusnya. Jadi selalu menuju ke muatan yang negatif. Jadi arah medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan sumber negatif itu arahnya menuju ke muatan tersebut. Sementara kalau muatan sumbernya positif itu akan apa? Menjauhi muatan itu, ya. Ya, mungkin sama dengan sifat kalian ya. Menjauhi yang positif mendekati yang negatif ya. Oke. Tentu tidak ya. Selalu berbuat yang positif ya. Yang baik-baik saja maksudnya ya. Karena tidak semua yang positif adalah baik ya. Kalau positifnya positif mengandung penyakit, nah itu kan jelek ya.
Baik ya, kita kembali ke sini. Jadi sekali lagi bahwa medan listrik arahnya sama dengan arah gaya pada muatan uji positif dan eh, di sekitar muatan positif selalu keluar atau menjauhi muatan positif, dan kalau sumbernya muatan negatif maka medan arahnya selalu menuju ke sini ya. Nah, kita lihat dari sini bahwa jelas ya, kalau seandainya ada muatan di sekitar atau ada muatan berada dalam medan ya, muatan ya, muatan ya, Q dalam medan E mendapatkan ya, berdasarkan rumus ini kan itu mendapatkan gaya apa? Mendapatkan gaya F yang memenuhi F sama dengan Q dikalikan dengan E, itu kan ya, dikali balik dari rumus ini. Nah, dalam hal ini bagaimana arah gayanya? Nah, jika Q-nya positif, maka F searah E ya. Sebaliknya, jika Q negatif, F pada Q berlawanan ya. Berlawanan arah E. Oke, jadi kalau saya gambarkan sekarang begini, misalnya ada medan listrik seragam arahnya sama sini nih ya. Ini arah medan listriknya ya. Kemudian di sini andai ada muatan listrik, satu di sini misalkan, ya yang satu di sinilah ya, di dalam medan ini, tapi yang satu muatannya positif, yang satu muatannya negatif, maka muatan positif akan mendapatkan gaya yang searah sini. Sementara muatan negatif akan mendapatkan gaya yang berlawanan arah sini ya. Oke, ini bisa gayanya A atau gayanya F. Ini F. Muatannya misalkan Q, ini muatannya Q. Ya. Baik, kita coba lihat contoh soal ya. Misalkan ada muatan listrik negatif 4 mikrokulom dengan massa 2 miligram ya. Berada dalam medan listrik 2 kali 10⁻⁶ Newton per Coulomb, satuan medan listrik adalah Newton per Coulomb ya, searah sumbu X positif ya, searah sumbu X positif. Tentukan pertama ya,
gaya yang dialami muatan tersebut yang B percepatannya ya. Dan C kecepatannya pada saat tepat telah bergerak dua sekon. Ya. Dari keadaan diam, ya. Dari keadaan diam. Oke, ya, itu pertanyaannya ya. Oke, informasi yang kita dapatkan pertama adalah muatannya ya. Jadi jadi ketahui bahwa Q-nya adalah negatif 4 mikrokulom. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam kulom ya. Satuan muatan dalam kulom. Jadi ini 4 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian masanya, M-nya adalah 2 miligram. Ubah ke dalam kilogram, ya berarti 2 kali 10 pangkat min 6 kilogram. Kemudian medan listrik, E. Nah, medan listriknya searah sumbu X positif, berarti kita tuliskan begini. 2 kali 10 pangkat 6 I Newton, gitu kan ya? Dalam sumbu X positif, jadi I vektor satuan dalam arah X positif. Ya. Baik, yang pertama adalah percepatan. Ya. Berarti, yang pertama adalah gaya. Ya, mudah saja gaya. Tadi kalau pada muatan F sama dengan I kali E kan ya. Muatan berada dalam medan listrik pasti mendapatkan gaya listrik sebesar Q kali E. Nah, kita masukkan ini. Berarti minus 4 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan dengan E. E-nya adalah 2 kali 10 pangkat 6. I, itu kan ya. Sehingga kita dapatkan berarti gayanya adalah min 8 I Newton. Ya, artinya apa gayanya? Berarti berlawanan dengan arah sumbu X positif atau arahnya ke sumbu X negatif. Ya. Kemudian yang B, percepatan. Untuk mendapatkan percepatannya, kita sudah tahu masanya, kita bisa gunakan hukum kedua Newton ya, bahwa F sama dengan M kali A, atau A adalah apa? F dibagi dengan M. Gitu. Berarti min 8I dibagi dengan masanya 2 kali 10 pangkat min 6. Berarti berapa ini? 8 bagi 2, minus ya. 4 kali 10 pangkat 6 ya. Dalam arah I. Meter per sekon kuadrat. Kemudian kecepatannya pada saat tepat telah bergerak 2 sekon dari keadaan diam. Ya. Nah, perhatikan bahwa percepatannya ini adalah konstan ya, searah sumbu X negatif. Nah, kalau percepatannya konstan, maka berarti kita bisa gunakan rumus GLBB. Jadi benda akan bergerak dengan percepatan konstan. Dari rumus GLBB ingat bahwa V sama dengan apa? V sama dengan V0 plus A dikalikan dengan T. Nah, namun dia dari keadaan diam. Kalau dari keadaan diam berarti V0-nya adalah 0.
0 ditambah. Namun A-nya negatif ya. Berarti 4 kali 10 pangkat 6i dikalikan waktunya berapa? 2. Ya. Berarti sama dengan minus 8 kali 10 pangkat 6 i, persatuan i, satuannya meter per sekon. Oke, ya, itu soal yang pertama. Jadi kalau muatan disimpan dalam medan listrik kemudian dilepaskan ya dari keadaan diam, maka dia akan bergerak ya. Dan geraknya apakah GLB atau GLBB atau gerak yang lain ya. Itu bergantung dari percepatannya ya. Oke, kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Medan listrik homogen atau seragam ya. E searah sumbu X positif dihasilkan oleh dua pelat sejajar seperti pada gambar. Muatan Q dengan massa M dilepaskan dari keadaan diam tepat di muka pelat positif ya. Tentukan kecepatannya saat muatan membentur pelat negatif. Muatannya muatan Q positif ya. Oke, jadi muatan Q positif. Sebentar, atau satunya bukan begitu. Muatan plus Q. Oke. Muatan positif ya. Ini gambarnya yang dimaksud ya. Ada dua pelat. Pelat yang pertama muatan positif ini negatif, dan ini adalah berada pada sumbu X ya. Nah, ini sumbu X. Ini titik 0, ini titik di mana X-nya sama dengan D. Di sini ada muatan positif. Nah, jadi dikatakan bahwa muatan ini ya dilepas di daerah bermedan listrik homogen. Medan listriknya belum saya gambarkan. Nah, gambarnya beginilah ini ya. Jadi memang medan listrik kan selalu dari positif ke apa? Ke negatif ya.
Ya, ada medan listrik. Medan listriknya adalah tadi E kan ya. Ya. Yang ditanyakan berapakah kecepatan ketika dia membentur plat negatif. Nah, prinsipnya begini. Ketika ada muatan listrik berada dalam medan listrik, maka muatnya akan mendapatkan gaya kan ya? Akibat medan ini, ya. Ini nanti akan ada gaya. Dan ingat, gaya listrik pada muatan positif akan searah dengan medannya. Makanya gayanya ke sini. Nah, kalau kemudian dia di sini dilepas dari keadaan diam, jadi V0-nya adalah 0, ya, berarti kan di sini V0 adalah 0. Maka ketika dilepas, dia akan bergerak, dipercepat searah dengan F-nya. Akibatnya suatu saat dia akan terkena di sini, membentur di sini. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia tiba di sini berapa kecepatannya gitu. Ketika dia si di si muatan ini ketika tiba di sini berapa kecepatannya. Nah, untuk memecahkan ini bisa dengan menggunakan dua cara ya. Kita bisa gunakan model atau dengan memandang bahwa karena misalkan ini masanya M ya, tadi kan masanya M ya, diketahui masanya M. Q muatannya masanya M. Karena dia bergerak dengan suatu percepatan ya. Kemudian medan listriknya juga medan listrik yang seragam, maka percepatannya akan konstan ya. Akibatnya maka benda ini akan bergerak dengan apa? GLBB ya. GLBB. Berarti kita bisa lihat cara pertama dengan menggunakan konsep gabungan GLBB dan hukum Newton ya. Pertama kita dapatkan dulu percepatannya kan ya. Percepatannya adalah F dibagi dengan M. Berarti F-nya sendiri apa? Q dikalikan dengan E. Ini Q ya. Q dikali E dibagi dengan M. Kalau kita mau ambil besarnya boleh karena dia searah ya gerakannya apa? Maka ini berarti A itu adalah Q dikalikan E dibagi dengan M ya. Karena searah atau pada lintasan lurus ya. Ini A-nya. Kemudian bagaimana mendapatkan kecepatannya? Kecepatan itu kan V sama dengan V0 plus AT. Berarti harus tahu dulu waktunya. Dari mana waktunya diperoleh? Nah, ini ada hubungannya dengan ini. Ya, bahwa pada GLBB delta X itu kan sama dengan V0T, kita ambil skalanya saja ya. V0T plus setengah AT kuadrat. Gitu kan? Nah, karena awalnya 0, X-nya, di sini kemudian D, berarti ini tidak lain D. D sama dengan kecepatan awalnya 0 plus setengah A-nya adalah tadi Q kali E dibagi dengan M dikalikan dengan T kuadrat. Sehingga kita dapatkan dari sini berarti T kuadrat sama dengan 2M kali D ya, dibagi 2M dikalikan dengan D dibagi Q dikalikan dengan E. Atau dari sini kita dapatkan T-nya berarti akar, gitu kan ya. 2M D dibagi dengan Q E. Nah, selanjutnya kita akan dapatkan kecepatan V sama dengan apa? V0 plus A kali T. Awalnya diam plus A-nya adalah tadi Q dikalikan dengan E dibagi dengan M dikalikan akar 2M D per Q E. Sehingga pada akhirnya kita dapatkan, maka diperoleh V sama dengan, kalau kita masukkan ke dalam akar ini kan jadi berarti ini ke sini Q kuadrat E kuadrat dibagi QE, maka berarti tinggal Q kali E di atas.
Sementara M kalau dimasukkan ke dalam akar berarti M kuadrat, berarti M-nya jadi bawah. Sehingga dapat diperoleh bahwa P sama dengan 2 kali Q kali E kali D dibagi dengan M. Nah, ini ya. Ini kalau kita menggunakan konsep GLBB dan hukum Newton. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan konsep yang lain ya. Ya, ini apa? Kita lihat ada gaya, ada perpindahan. Berarti kita bisa gunakan konsep atau prinsip usaha energi ya. Prinsip usaha energi. Prinsip ini menyatakan bahwa usaha total oleh gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan perubahan energi kinetik, gitu kan ya? Nah, usahanya kan ya tinggal dalam hal ini kan gaya dan perpindahannya searah, berarti langsung saja F dikalikan dengan D. Perubahan energi kinetik adalah apa? Kinetik akhir dikurangi kinetik awal, berarti setengah M V kuadrat dikurangi awalnya diam, berarti 0. Nah, F-nya sendiri apa? Q dikalikan dengan E, ya. Gaya akibat medan listrik kali D berarti setengah M V kuadrat, sehingga diperoleh V berarti ini kan 2-nya pindah sini ya. 2 kali Q dikalikan E dikalikan D dibagi M. Ya. Jadi silakan saja pilih mau pakai cara yang mana ya. Oke. Ini terkait dengan muatan listrik yang berada dalam medan listrik atau dilepas di dalam medan listrik, maka dia akan bergerak ya. Bergerak sesuai dengan arah gaya pada muatan itu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.